Monica. Kita sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, untuk mau ibadah kita, mari kita ke satu pujian dengan judul apa nih Kak Gatar? Dengan judul Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadap
Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan dalam ibadah minggu ini. Yuk kita lihat sama-sama, Kak Monik. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini. Jika sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan kami, Engkau berkati dan lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, supaya lebih semangat, gimana kalau kita angkat satu pujian dengan judul Dia mengetuk hatimu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat pujian dengan judul apa nih Kak Gatan? dengan judul Kasih Yesus Manis dan Indah dengan roti dan mentega. Adik-adik diminta untuk bangkit berdiri ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Oh oh oh, kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan kita, seperti biasa, kita harus menyiapkan satu buah amplop dan jangan lupa untuk ditulis hari berserta tanggalnya juga. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Musik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus.
kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami telah mengumpulkan persembahan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. Shalom adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mengangkat satu buah pujian. Musik. Lanjutkan pujian kita setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Sekarang mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu David. Silahkan David. Untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang untuk jalanku. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kalian punya cerita. Mula-mula ada seseorang yang bernama Stefanus. Dia merupakan salah seorang dari 7 diaken. Dia sangat dikenal oleh orang banyak dan sangat dikasihi.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan Stefanus kuasa untuk melakukan mukjizat kesembuhan, sama yang seperti Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Nah, lama-kelamaan orang-orang di Yerusalem merasa tidak suka. Mereka merasa iri sama Stefanus, sampai pada akhirnya mereka hendak menyingkirkan Stefanus. Mereka mengajak Stefanus berdebat, dan pada akhirnya Stefanus pun dirajam dengan batu sampai mati adik-adik. Nah, cerita minggu ini gak kalah seru dengan cerita minggu kemarin yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggunya. Kalian dengerin baik-baik ya, ceritanya seru loh. Silahkan Kak. Apa kabar? Wah, semoga semuanya sehat-sehat ya. Jadi hari ini kakak akan bercerita tentang Filipus membawa Injil ke Samaria. Tapi sebelum itu, kakak bingung deh. Kan minggu kemarin ceritanya tentang Filipus menjadi diaken. Dan itu lokasinya ada yang ingat nggak di mana? Di mana letaknya? Di mana yo? Ada yang ingat? Yerusalem? Iya, Yerusalem. Jadi kan minggu kemarin itu ceritanya tentang Filipus menjadi diaken. Dan selain Filipus ada juga yang menjadi diaken. Ada 7 diaken kan? Termasuk Filipus. Nah, tapi kok bisa ya? Dari Yerusalem tiba-tiba ke Samaria? Ada yang tahu kira-kira gimana? Kenapa Filipus bisa dari Yerusalem tiba-tiba di Samaria? Nah, jadi adik-adik, sebenarnya kini dia ceritanya kenapa Filipus bisa melayani di Samaria. Ini, adik-adik masih ingat kan? Ada 7 diaken yang dipilih di cerita minggu lalu. Siapa aja? Ya bisa dilihat di gambarnya ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Jadi adik-adik dari 7 diaken ini ternyata ada yang meninggal beberapa tahun kemudian, yaitu si Stefanus. Nah, Stefanus meninggal adik-adik, jadi orang-orang percaya itu mengubur si Stefanus ini. Dan sudah tentunya mereka sangat-sangat sedih. Tapi adik-adik, mereka ingat dan mereka tahu bahwa Stefanus sudah berada di surga, dengan Bapa di surga, dengan Tuhan adik-adik. Dan sekarang mereka bingung, karena mereka harus memikirkan diri mereka sendiri. Mereka kebingungan, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Karena para pemimpin Yahudi terus mencari mereka, orang-orang percaya Kristus. Dan para pemimpin Yahudi sudah tentunya akan memasukin orang-orang percaya dengan Kristus ke dalam penjara dan bahkan membunuh mereka. Jadi adik-adik mereka bingung adik-adik. Dan para rasul pun mengajak orang-orang percaya untuk berdoa bersama, meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan menunjukkan rencana yang terbaik bagi mereka, menunjukkan jalan bagi mereka. Dan sudah tentunya Tuhan menunjukkan rencana yang sudah telah Tuhan siapkan kepada orang-orang percaya adik-adik. Dan rencana Tuhan itu adalah semua orang Kristen yang dapat meninggalkan Yerusalem harus meninggalkan Yerusalem dengan segera dan pindah ke negara yang berlainan. Jadi intinya orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem nih adik-adik yang bisa pindahan, langsung aja pindahan. Cepat-cepat tuh pindahan, pergi dari Yerusalem dan menetap di negara yang lain. Yang bisa ya adik-adik. Tapi bagaimana dengan para rasul? Kan ini katanya semua orang Kristen. Berarti para rasul juga orang Kristen dong. Nah, ada pengecualian buat para rasul. Para rasul tidak bisa meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena mereka harus menemani orang-orang Kristen yang nggak bisa pindah dari Yerusalem. Mereka harus menemani juga orang-orang Kristen atau orang-orang yang ada di penjara adik-adik. Makanya, para rasul tidak bisa meninggalkan Yerusalem. Tapi adik-adik, ternyata dari antara orang-orang Kristen yang pindah dari Yerusalem
ke negeri yang lain. Ada Filipus nih yang ikut pindah. Nah, ini baru nyambung ke pertanyaan kakak yang awal, yaitu kenapa Filipus yang awalnya di Yerusalem bisa di Samaria dan melayani di sana. Jadi, Filipus ikut juga nih sama orang-orang yang pindahan dari Yerusalem ke negeri yang lain. Tapi Filipus pindahnya ke Samaria. Nah, sekarang kita mau nonton video nih habis ini. Yuk kita nonton gimana sih Filipus melayani di Samaria. Gimana ceritanya Filipus melayani di Samaria. Yuk! Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria.
Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita mengangkat satu buah pujian kembali. Musik. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja. Yang percaya sama-sama kita nyanyikan kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu di dalam doa kembali. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Bapa, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengar dan membaca sebagian daripada firman-Mu, dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kamu menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I'm reading my B-I-B-L-E, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave His best. Without a doubt, the best friend you'll ever know.
God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my B-I-B-L-E, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave His best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, whoa. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door.